Halo para wibu, saya mau menyambut kalian dulu ya. Susu jeruk susu gantung, saya sayang kamu. Tai anjing kucing kau. Pantungmu itu salah. Suntili. Lu siapa? Hah? Tai kau. Oh iya, Mbak Kunti. Mbak Google, ini channel apaan ya? Ini channel pencari janda. Oke, selamat datang di channel pencari janda. Loh, bodoh banget sih. Ferguso. Maklumlah, manusia kan gitu, suka lupa. Halo guys, selamat datang di channel Sobat Film. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Jianbei yang menghajar seorang pemuda. Kemudian Jianbei membuat ruang ilusi kepada Yang Lan, lalu kita diperlihatkan masa lalu Yang Lan, dan Yang Lan mengajak Jianbei ke rumahnya. Dan Yang Lan melihat ibunya dibunuh lalu ibunya berwasiat kepadanya. Setelah itu, kita masuk ke part 2, episode 29, dari Wo Giku Liao Baiwan Si Ulanze, atau Aku Membuat Kesal Jutaan Kultivator. Sebelum kita masuk ke video ya, Mimin mau ingatkan ke kalian agar subrek channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke part 2. Di awal film kita diperlihatkan Jianbei membakar rumah Yang Lan, lalu muncullah seorang dan pasukannya untuk mengambil Yang Lan. Setelah Yang Lan tersandar dari ilusi Jianbei, mereka berdua langsung berpelukan. Cie-cie yang jomblo jangan iri yeh. Lu gak sadar apa? Lu kan juga jomblo Ferguso. Gua itu jomblo happy Mbak Kunti. Ya, terserah ente Ferguso. Lalu Shin berpindah ke Raja Wu, yaitu ayahnya Yang Lan dan kakeknya mengunjungi Sekte Wuji. Ayahnya bersedih karena mengira anaknya yaitu kakaknya Yang Lan telah mati. Di sisi lain salah satu tetua dari Sekte Wuji memperhatikan mereka dari balik awan. Dan tetua itu mengeluarkan sesuatu dan lalu ia membuangnya dan tepat mengenai ayahnya Yang Lan. Dan tiba-tiba anaknya yang ia kira sudah mati, datang dan ingin menghampirinya, otomatis ayahnya lari terbirit-birit karena ketakutan. Dan tetua yang tadi menghampiri mereka dan berkata siapa yang lancang di depan aula Sekte Wuji. Shin berpindah ke Yang Lan dan Jianbei. Yang Lan bertanya kepada Jianbei, kalau sepertinya mereka pernah saling bertemu di saat Yang Lan masih kecil. Lalu Jianbei merayu Yang Lan, otomatis Yang Lan tersipu malu karena rayuan dari Jianbei. Kemudian Yang Lan menonjok Jianbei. Setelah sampai ke Sekte Wuji, Yang Lan melihat kereta kuda, yang sepertinya ia mengenal kereta tersebut, itu adalah kereta dari ayahnya Yang Lan. Shin berpindah di dalam Sekte Wuji, kakek Yang Lan berdebat dengan Raja Wu, dan Raja Wu berniat bergabung dengan Sekte Wuji. Di saat bersamaan, Jianbei datang dan tetua sekte bergumam dan berkata, kalau Jianbei sama dengan tetua sekte yaitu ayah dari Jianbei. 杨少宗主，好久不见呐！别，像，和宗主当年好像，这气派。按理说呢， Kemudian Raja Wu berkata kalau ia akan membantu Sekte Wuji dengan baik, tetapi Jianbei menolak. Tidak berselang lama, Jianbei menerima kakek Yang Lan sebagai tetua keempat di Sekte Wuji mereka. 哦，燕兰呐，我想见他一面。 你们上一辈的恩怨情仇，我管不了。想来无非是什么纨绔王爷强抢民女，玩腻了就不再关心。 Lalu Jianbei mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di Sekte Wuji, dan Jianbei berkata kalau Yang Lan ingin memutus hubungan keluarga dengan mereka. 至于燕兰，从今往后与你们断绝亲情，再无瓜葛。这就是正道的光吗？哎呀！ Dan Raja Wu berkata kalau ia menyerahkan putrinya pada Jianbei. Setelah itu Jianbei pergi ke kamarnya dan masuk ke lautan spiritualnya. Dan lalu Jianbei berniat membuat wujud untuk sistemnya, dan ternyata itu bisa. 既然神识可以制造幻境，那我可以让你具象化吗？ Kemudian sistem Jianbei berubah menjadi loli. 主人，你哪位啊？系统？汉霍？是我主人，我是汉霍。 Sistem loli itu marah kepada iblis dan kemudian ia menghajarnya. 大姐大，好小啊！这以后
怎么反抗主人暴政啊？寄生虫说主人坏话。暴力萝莉。 Setelah itu Jiang Bei memberikan nama kepada sistem loli tersebut sebagai Jiang Kiki. Selesai dulu untuk video kali ini, kita bertemu kembali di video berikutnya. Mimin ingatkan ke kalian lagi buat subrek channel ini. Kalau sudah, Mimin pamit.